36.000 euro, 296,67 sen, sekitar 600 juta sekian. Ini untuk bikin saluran air doang, sekitar 22.000 euro. Kalau di rupiah sekitar 400 sampai 500 jutaan, geng. Itu untuk biaya ubin doang. Tapi yang lebih mahal, yang lebih ekstrim itu tenaga manusianya, geng. Jadi ini kondisi toilet gue, geng. Ya, kita lagi renovasi, geng. Jadi ya ini ya, kita tahulah kalau ngerenovasi itu bikin stres ya, gengnya. Itu pastinya gue stres banget, geng, karena berantakan gitu kan, dan juga debu di mana-mana gitu ya. Padahal 2 tahun yang lalu, geng, ini direnovasi dapur. Sekarang toilet yang direnovasi. Ini toilet mau nggak mau, geng, kita renovasi gitu. Karena gini loh, sebelumnya gitu ya. Sebelumnya ini memang rumah udah lama, geng. Ini rumah udah 55 tahun, geng, ya kan, udah lama. Jadi otomatis ya saluran airnya tuh makin lama makin mengecil, geng. Jadi airnya tuh makin lama makin dikit. Sebenarnya sih udah lama, geng, udah sekitar belasan tahun yang lalu, geng, ya, mau direnovasi. Tapi mertua gue minta nggak mau, karena ya itu, karena berantakan, geng, nggak punya air juga kita gitu kan. Jadi dia nggak mau, geng, ya kan. Dia bilang nanti aja kalau dia udah nggak ada gitu kan, terserah deh kalian mau renovasi atau gimana, terserah, yang penting selama gue masih hidup gue nggak mau gitu kan, jangan direnovasi gitu. Selagi airnya masih keluar meskipun sedikit, tapi jangan direnovasi, dia minta seperti itu. Tapi kalian tahu, seminggu setelah mertua gue meninggal, tiba-tiba tuh air stop, kagak ada air lagi, air kagak keluar sama sekali, geng. Kayaknya ini doanya dia, geng, gitu. Ya udah, akhirnya kita buru-buru lah. Kita tuh mau ngebobok segala macam, mau bikin saluran air baru gitu kan. Dan ini udah keluar, geng, ininya. Kita udah dapat ininya, rehnung itu kayak kwitansi, geng, ya kan. Karena dia harus make sure dulu dengan kwitansi segini oke enggak gitu. Ini, geng, biayanya. 36.000 euro, 296,67 sen. Jadi kalau dirupiahin sekitar 600 juta sekian. Ini untuk bikin saluran air doang, geng. Harga ini belum termasuk biaya tembok dan juga ubin. Belum juga sanitary, ya, kayak toilet gitu kan, kayak wastafel dan tetek bengeknya, geng. Tapi kita nggak beli ini sih, kita nggak beli kita nggak pakai bathtub lagi, geng, ya, buat irit gitu kan. Jadi kita pakai shower aja gitu. Jadi harga 600 juta itu cuman untuk biaya ledengnya doang. Dan juga ada penawaran ya, perusahaan datanglah ke sini gitu kan, dia nawarin gitu kan, butuh jasa untuk bikin ubin sama ubinnya gitu kan. Dia kasih harga sekitar 22.000 euro. Ya kan, itu udah semua-muanya, udah pengerjaan sama alat-alatnya lah, sama ubin, tembok segala macam, itu udah semua ya, udah all in duit segitu gitu kan. Itu kalau di rupiah sekitar hampir berapa ya, 400 sampai 500 jutaan, geng. Itu untuk biaya ubin doang, ya kan, ubin dan pengerjaan ya. Tapi suamiku sama kakaknya
nggak lah, nggak mau geng, karena harganya tuh fantastik banget gitu kan. Ya udahlah, mereka cari-cari gitu kan, akhirnya dapet gitu kan, dapet kenalan gitu kan. Dia minta sekitar 6.000 euro untuk pengerjaan doang geng. Maksudnya kita bisa nge-save lah ya, dari harga 22.000 euro gitu kan, kita cari-cari orang gitu kan, akhirnya dapet lah mungkin sekitar antara 7.000 sampai 8.000 ya geng ya. Ini buat pengerjaan doang 6.000 euro ya kan. Terus kalau ubin mungkin sekitar antara 1.000 sama 2.000 euro geng, mungkin antara sekitar gitu kan. Jadi kita nge-save tuh duit banyak banget geng gitu. Dan ini jangka waktunya sebulan buat pengerjaan ya kan. Jadi sebelum tekan kontrak kita cari-cari orang gitu kan jauh lebih murah geng, kita bisa nge-save duit gitu kan. Tapi duit segitu itu belum termasuk biaya sanitarinya kita udah ini ya, maksud kita udah cari-cari lah gitu kan. Kita juga udah tahu nih budgetnya gitu kan, berapa kita butuh kayak wastafel gitu kan, terus kayak lemari-lemari gitulah ya buat di kamar mandi sama toilet, kita udah cari-cari itu geng ya. Dan mungkin budget tahun ini ya untuk kamar mandi ya, berapa ya, karena itu duit segini ya. Ini kan ini yang 36.000 ini berdua ya, ini dibagi dua nih. Kalau duit ini dibagi dua sama kakak ipar geng, karena kan kamar mandi bawah sama kamar mandi atas gitu kan, jadi salurannya jadi satu gitu kan, dari ke bawah ke atas gitu kan, jadi semua dibobok. Mereka bagi dua duit segini gitu kan, taruhlah sekitar 300 ya, kita kebagian 300. Terus ubinnya sekitar berapa ya, mungkin gue udah pusing nih ngitungin duit ya, mungkin sekitar 400 jutaan mungkin ya, mungkin sekitar 400 jutaan geng, 400 jutaan ya mungkin buat nanti biaya kamar mandi geng ya. Pokoknya segitulah ya gitu. Tahun ini budget kita keluarin duit segitu geng, sampai ratusan juta lagi geng ya kan. Ya begitulah ya, nyesek banget gitu kan. Tapi ya mau nggak mau kan, namanya air itu penting ya kan ya geng ya. Air tuh hal yang paling utama tuh air geng, apalagi air bersih gitu kan. Ini kita penting banget gitu. Dan juga untuk memang kalau di sini sih ya apa-apa mahal ya, bukan cuman dari sanitarinya mahal, semen sama ubin aja mahal, tapi yang lebih mahal, yang lebih ekstrim itu tenaga manusianya geng. Kenapa tenaga manusianya mahal harganya? Karena nggak ada geng, karena sedikit di sini manusianya, makanya mahal tenaga orang ya kan. Kalau di Jerman khususnya ya, itu memang kita dibayarkan per jam kan. Per jam di sini ini bukan yang 60 menit loh, tapi mereka tuh yang 45 menit. Dan juga jam kerja mereka tuh ya, kayak gue nih ya di kampung gitu kan, Sabtu Minggu itu Sabtu bisa kerja ya, Sabtu cuma setengah hari gitu kan, Minggu nggak boleh gitu kan. Kerja mereka itu dari jam 9 sampai jam 3. Jam 3 kalau nggak salah sih jam 3 ya, antara jam 3 sampai 4 itu geng, itu ada batasnya. Karena di sini kan perkampungan ya, kayak desa gitu kan, jadi ada rulesnya geng. Karena kan tetangga kita nih ya, misalnya kita mau bangun rumah ya, kita harus ada izin dulu ke tetangga sekitar geng. Karena kalau kita tidak izin sama mereka, di trouble. Mereka tuh bisa bikin trouble, atau kan mereka bisa lapor ke polisi, bisa mereka lapor ke Gemeinde, di sini mungkin kepala desa ya gitu, atas ketidaknyamanannya. Jadi di sini tuh bener-bener ya kita harus follow the rules geng. Ya seperti itu gengnya. Gue mau istirahat dulu lah, pusing gue, kepala gue ngitung-ngitungin, terus juga harus bersih-bersih karena debu di mana-mana geng. Ya sudah deh.